Setelah era Camp David dan kesepakatan damai dengan Mesir, Israel memasuki fase baru dalam sejarahnya, konflik modern dengan rakyat Palestina. Ketegangan yang sebelumnya bersifat antar negara kini bergeser menjadi perlawanan rakyat yang menuntut hak tanah dan pengakuan atas eksistensi mereka. Dari wilayah tepi barat hingga jalur Gaza, rakyat Palestina mulai mengorganisir diri melalui demonstrasi, boikot, dan aksi sipil, menuntut perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari mereka. Bentrokan sporadis dengan pasukan Israel pun sering terjadi, menunjukkan bahwa ketegangan bukan sekedar isu militer, tapi juga sosial, ekonomi, dan politik. Disinilah muncul dua gelombang intifada yang mengguncang Israel dan dunia internasional. Intifada pertama 1987 sampai 1993 dipicu oleh frustasi panjang terhadap pendudukan, di mana rakyat Palestina melawan dengan cara protes, pemogokan, dan aksi lempar batu, memperlihatkan kekuatan rakyat biasa melawan kekuatan militer yang jauh lebih besar. Intifada kedua tahun 2000 sampai 2005 muncul setelah kunjungan Ariel Sharon ke kompleks Masjid Al-Aqsa, ditandai dengan eskalasi kekerasan yang lebih luas, termasuk serangan roket, pemboman, dan operasi militer Israel. Gelombang intifada ini tidak hanya mengguncang Israel secara fisik, tetapi juga membawa tekanan politik dan diplomatik global. Media internasional menyoroti penderitaan warga sipil di kedua sisi, sementara Israel harus menyeimbangkan antara keamanan nasional dan citra internasional. Konflik modern ini menegaskan satu hal: di Timur Tengah, perang tidak lagi hanya soal perbatasan dan tentara, tetapi juga soal identitas, hak rakyat, dan keadilan sejarah. Intifada menjadi simbol ketahanan rakyat Palestina dan sekaligus ujian bagi strategi politik dan keamanan Israel. Intifada pertama 1987 sampai 1993 lahir dari frustasi panjang rakyat Palestina yang hidup di bawah pendudukan Israel di tepi barat dan jalur Gaza. Protes rakyat bersifat masif dan beragam, dari demonstrasi damai, mogok sekolah, hingga bentrokan fisik. Batu dan molotov menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap kekuatan militer Israel yang jauh lebih superior. Benturan ini menampilkan ketegangan mendalam antara rakyat Palestina dan tentara Israel, serta memperlihatkan dampak sosial dan psikologis yang luas. Sekolah, pasar, dan kehidupan sehari-hari terganggu. Ekonomi lokal dan mobilitas warga terbatas, namun semangat perlawanan tetap menyala. Kemudian Intifada kedua tahun 2000 sampai 2005 muncul dengan intensitas lebih tinggi, dipicu oleh kunjungan Ariel Sharon ke kompleks Masjid Al-Aqsa, situs suci yang menjadi simbol identitas Palestina dan Islam. Konflik ini ditandai dengan serangan roket, pembunuhan, dan operasi militer skala besar. Kota-kota di Israel mengalami serangan sporadis, sementara pasukan Israel melaksanakan patroli ketat, penahanan massal, dan blokade. Intifada kedua memperkuat kesadaran dunia terhadap penderitaan rakyat Palestina, memicu sorotan internasional melalui media dan organisasi HAM. Di sisi lain, konflik ini juga menyoroti ketangguhan pertahanan Israel yang semakin modern, terorganisir, dan dilengkapi sistem intelijen serta teknologi militer. Dua gelombang intifada ini menjadi titik balik penting dalam sejarah modern Timur Tengah. Bukan hanya perang terbuka antar negara, tetapi perjuangan rakyat sipil yang mempengaruhi politik, diplomasi, dan opini global. Konflik ini menunjukkan bahwa di wilayah ini, setiap langkah politik atau militer selalu terkait dengan identitas, hak atas tanah, dan narasi sejarah yang panjang. Tahun 1993 menjadi titik sejarah penting bagi Timur Tengah. Perjanjian Oslo ditantangani sebagai upaya perdamaian pertama yang nyata antara Israel dan Palestina dalam dekade terakhir. Perjanjian ini disepakati oleh Perdana Menteri Israel, Yitzhak Rabin, dan pemimpin PLO Yasser Arafat. Difasilitasi langsung oleh Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton, menandai langkah konkret menuju pengakuan timbal balik dan solusi dua negara. Oslo membuka jalan bagi pemerintahan sendiri Palestina di wilayah tepi barat dan jalur Gaza, memungkinkan rakyat Palestina mengelola administrasi, pendidikan, kesehatan, dan keamanan lokal secara terbatas. Momen ini menimbulkan gelombang harapan. Warga Israel dan Palestina merayakan prospek perdamaian, percaya bahwa generasi berikutnya bisa hidup berdampingan. Panggung internasional menyoroti ini sebagai model resolusi konflik yang bisa direplikasi di belahan dunia lain. Namun realita di lapangan lebih kompleks. Konflik politik internal, pembangunan pemukiman Israel di wilayah sengketa, serta serangan sporadis dari kelompok bersenjata menimbulkan ketegangan terus-menerus. Perdamaian yang diucapkan dalam dokumen ternyata sulit diwujudkan di tanah yang syaratkan sejarah, identitas, dan klaim hak yang tumpang tindih. Perjanjian Oslo tetap menjadi simbol langkah pertama menuju perdamaian yang sejati, tapi juga mengingat bahwa niat baik harus diimbangi dengan implementasi nyata, kesabaran, dan kompromi yang berkelanjutan.
Tahun 1995, Israel dan dunia menyaksikan tragedi yang mengguncang harapan perdamaian Timur Tengah. Yitzhak Rabin, Perdana Menteri Israel yang menjadi simbol diplomasi dan keberanian untuk berdamai dengan Palestina, dibunuh oleh seorang ekstremis Yahudi yang menentang perjanjian Oslo. Pembunuhan itu terjadi di sebuah acara publik di Tel Aviv ketika Rabin pulang dari pertemuan damai. Suara tembakan mengguncang jalanan dan dunia menyaksikan momen memilukan ini secara langsung melalui media. Kematian Rabin menjadi simbol dramatis kegagalan diplomasi yang rapuh, menyoroti bagaimana ancaman perdamaian tidak hanya datang dari pihak luar, tetapi juga dari ekstremisme internal. Kekhawatiran akan keruntuhan dialog menyelimuti Israel dan komunitas internasional. Meski tragedi ini mengguncang negara, warisan Oslo tetap menjadi fondasi penting bagi dialog damai. Nilai-nilai yang Rabin perjuangkan, pengakuan timbal balik, negosiasi, dan upaya membangun masa depan yang lebih stabil terus menjadi acuan dalam setiap pembicaraan damai berikutnya. Namun pembunuhan Rabin juga menjadi pengingat pahit bahwa perdamaian mudah diucapkan, tapi implementasinya selalu menghadapi tantangan besar, politik internal, ekstremisme, dan kompleksitas sejarah yang membayangi setiap langkah menuju rekonsiliasi. Di jalur Gaza, konflik memasuki fase baru yang lebih kompleks dan berdarah. Setelah terbentuknya Hamas pada tahun 1990-an, kelompok ini melancarkan serangan roket rutin ke wilayah Israel sebagai bentuk perlawanan terhadap pendudukan dan blokade. Israel berada di posisi sulit bagaimana melindungi warga sipil dari serangan yang tak terduga, mempertahankan keamanan nasional sekaligus meminimalkan korban di pihak Palestina. Strategi militer harus presisi, namun tekanan politik dan internasional menuntut Israel tetap menjaga citra dan hukum humaniter. Konflik ini menjadi contoh nyata dari perang asimetris modern. Israel mengandalkan teknologi militer canggih, termasuk sistem pertahanan udara Iron Dome, intelijen mutakhir, dan operasi militer terencana. Hamas dan kelompok bersenjata lainnya menggunakan taktik gerilya, terowongan, dan peluncuran roket dari kawasan padat penduduk, memanfaatkan ketidakseimbangan militer untuk mengejutkan Israel. Akibat konflik ini, kehidupan sehari-hari warga sipil di kedua pihak terguncang. Anak-anak takut bermain di luar rumah, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas publik sering menjadi lokasi konflik atau hancur akibat serangan. Ekonomi lokal terganggu, perdagangan dan mobilitas terhambat. Dunia internasional terus memantau situasi, menyuarakan seruan damai, dan memberikan bantuan kemanusiaan. Namun ketegangan tetap tinggi, menunjukkan bahwa meskipun Israel memiliki militer yang kuat, perlawan rakyat yang gigih, dan kondisi geopolitik membuat konflik ini tidak mudah diselesaikan. Di balik sejarah panjang peperangan dan militer yang tangguh, Israel menyimpan senjata rahasia yang jarang terlihat, inovasi teknologi, dan kecanggihan intelijen. Negara ini telah mengubah teknologi pertahanan, keamanan cyber, dan riset ilmiah menjadi kekuatan strategis. Drone dan satelit bukan hanya untuk pengawasan, tapi juga untuk operasi yang presisi dan pengambilan keputusan cepat. Israel juga memimpin di bidang pertanian modern, dari irigasi tetes hingga pemanfaatan lahan kering, menjadikannya contoh global bagi negara dengan sumber daya terbatas. Teknologi medis, bioteknologi, dan inovasi startup menempatkan Israel sebagai pusat inovasi dunia. Kemampuan ini bukan hanya menjaga keselamatan warga Israel di tengah ancaman regional, tapi juga menjadikan negara kecil ini dihormati, ditakuti, dan menjadi pemain utama dalam geopolitik global. Di episode berikutnya kita akan menyelami lebih jauh bagaimana inovasi Israel mengubah dunia dari teknologi militer hingga kehidupan sehari-hari, dan bagaimana pengaruhnya terasa hingga ke ranah ekonomi, politik, dan strategi internasional saat ini.